penyembahan kita bagi Dia. Naikkan suara kita bagi Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat suara kami bagimu. Segala kemuliaan, hormat pujian, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, Yesus. Menyertamu sempurna, kasih-Mu Tuhan mengalir menyertai kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Betapa baiknya Tuhan menyertai seluruh hidup kami, Tuhan. Kau yang genggam hati kami, Kau yang pegang seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau angkat setiap pujian kami dengan kesungguhan hati kami bagi-Mu Tuhan. Kau pandang indah setiap kami Tuhan. Kau jadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah, Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia
kasih Tuhan, Kau yang membentuk kami, Kau yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih, Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Bersyukur karena kebaikan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami selalu percaya dan tetap percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu menyertai setiap kami. Dan Kau terus memberikan kami sebuah penyertaan yang sempurna atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau Tuhan yang berdaulat penuh dan punya otoritas Tuhan atas ibadah ini Tuhan. Kau yang mengurapi hati setiap kami Tuhan. Dan biarlah penuh sukacita-Mu atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus mengalir di hati setiap kami. Buat setiap kami yang beribadah di gereja, buat setiap kami yang sedang beribadah di rumah Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan bekerja tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Setiap orang mengalami kasih dan lawatan-Mu Tuhan. Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, kami percaya Kau urapi Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Amin. Dan kita mau tetap terus berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang baik setiap saat dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tetap bersukacita ya. Kita mau tetap terus merasakan kebaikan Tuhan. Dan mau tetap terus mengimani dan tetap percaya bahwa Allah itu baik setiap saat dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu,
Yes, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tetap terus datang dalam hadiran Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan mau terus menyatakan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur setiap hari karena Dia adalah baik. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap terus kita di dalam hadiran Tuhan dan tetap terus percaya, mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi, bahwa Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang hidup dalam seluruh kehidupan kita. Ada mungkin banyak perkara yang mungkin tidak kita mengerti hari-hari ini, tapi biarlah kita percaya bahwa otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan adalah yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Walaupun ada banyak perkara yang tidak kita mengerti, ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, seakan-akan dunia menjadi terbalik buat kita. Tapi Tuhan tidak pernah terbalik. Dia selalu tetap menunjukkan kasih setianya. Dia tetap peduli dalam kehidupan kita dan tetap mengasihi kita. Saat kita mungkin merasa bahwa Tuhan, aku merasa sendiri, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah sendiri. Bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia mengerti, Dia peduli. Mari kita angkat pujian ini, banyak perkara.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Pujian ini katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kasih setiamu besar buat setiap kami Tuhan. Dan sore hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah Tuhan. Kami bisa menikmati setiap pujian dan penyembahan bagimu Tuhan. Biarlah kami mau menerima sore hari ini Tuhan kebenaran firman-Mu. Kau tutup bungkus hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Kami percaya perkataannya adalah isi hati daripadamu Tuhan untuk disampaikan kepada setiap kami. Menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah peringatan buat setiap kami, menjadi sebuah kekuatan buat setiap kami, menjadi sebuah pengharapan buat setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki hati seperti
diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah kami di pertengahan hingga akhirnya. Kau menyertai kami Tuhan, Kau memberkati kami. Kau hadir di sini Tuhan, dan biarlah setiap hati boleh mengalami kasih dan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah lebih banyak dalam ketepatan-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua datang daripada-Mu untuk setiap kami, menguatkan kami, membentuk kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan. Beri kekuatan buat hamba-Mu, biarlah setiap hal yang boleh disampaikannya adalah ketepatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Mungkin sudah cukup lama ya kita tidak berjumpa ya, karena memang satu dua hal ya yang terjadi ya, dan memang ini menjadi masalah bagi dunia ya, bukan hanya buat kita aja ya, sehingga akhirnya banyak sekali waktu yang tidak bisa digunakan untuk ada di dalam kebersamaan ya. Kita bersyukur, tadi saya suka banget dengan kata-kata bahwa otoritas Tuhan itu ada atas setiap hidup kita. Cuman seringkali setiap kita itu nggak menyerahkan kehidupan kita untuk Allah berotoritas penuh atas hidup kita. Sehingga akhirnya ketika masalah itu terjadi, kita seringkali menjadi bimbang, seringkali kita menjadi gamang, seringkali kita akhirnya mulai berpikir, apakah Tuhan ini benar-benar ada buat kita? Apakah Tuhan ini betul-betul mengasihi kita? Ya, saya diingatkan sama, saya panggilnya Bro Yusak ya, karena saya begitu dekat ya, seperti ke adik sendiri ya. Ya, diingatkan untuk men-sharekan firman. Saya pikir udah nggak ada lagi pemberitaan firman karena udah sekian lama kita ada pandemi ya. Akhirnya saya bilang oke, saya siap untuk melayani. Tapi temanya baru nih, kita mau bicara tentang akhir zaman. Wah, kalau ngomongin akhir zaman adalah suatu hal yang memang kayaknya mengerikan. Tapi kita boleh bersyukur bahwa hari-hari ini gereja di tempat ini membawa setiap kita belajar tentang kitab Wahyu. Karena sebagai orang percaya, ini adalah suatu hal yang memang harus kita pelajari. Ini adalah suatu hal yang penting, bagaimana kita belajar dari kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 3, bagaimana Tuhan Yesus begitu concern gitu ya. Tuhan Yesus begitu concern mengingatkan ya melalui Yohanes bahwa setiap kita hari ini di waktu-waktu akhir zaman ini kita betul-betul harus mempersiapkan kehidupan kita. Karena apa? Sekarang itu boleh dibilang bahwa siasat si iblis itu udah semakin dahsyat untuk mengocok setiap kehidupan orang percaya. Ya, bagaimana setiap kita mungkin akan mudah bicara seperti ini, Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Ketika kondisi kita itu biasa-biasa aja, kondisi kita dalam kondisi makmur, kondisi kita dalam kondisi yang tidak bermasalah. Tapi ketika kondisi kita ada dalam sebuah masalah, bisa nggak seperti pujian tadi, bahwa kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saya yakin percaya bahwa ketika kita bicara tentang kesetiaan kepada gereja, kesetiaan kepada hamba Tuhan, kita nggak akan pernah bisa ya melakukan hal tersebut. Karena apa? Kita sebagai manusia, kita akan melihat kekurangan demi kekurangan. Oleh karena itu, bagaimana setiap kita harus berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kita hanya tetap berpandangan, kita hanya melihat kepada Tuhan. Otoritas Tuhan itu yang menjadi bagian terpenting dalam setiap kehidupan kita. Sedikit saya bersaksi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, bagaimana nanti judul firman Tuhan ini, saya boleh di F5? Udah ya? Oke, bertahan untuk kemuliaan. Nah, ini adalah satu judul yang saya bawakan, bagaimana setiap kita itu harus bertahan untuk kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, di bulan Oktober saat saya melayani di luar pulau, ya, saya mendapatkan satu pesan yang begitu luar biasa dari Tuhan ketika saya melihat hamba-hamba Tuhan di luar sana. Ya, di daerah Kepulauan Riau, bagaimana itu pernah saya saksikan, bagaimana mereka melayani Tuhan di tengah hutan dengan satu gereja yang berdiri dan hanya jemaat yang beberapa orang. Bahkan hanya ada satu orang jemaat, mereka layani bertahun-tahun. Dan saya boleh melihat seperti ini kehidupan hamba Tuhan ini mau hidup dari mana? Satu jemaat di tengah hutan, tapi dia tetap melayani dengan luar biasa. Ya,
Bahkan ketika makan dan minum di sana itu adalah sesuatu yang memang apa adanya. Ketika kami mau minum, kita lihat bahwa air minumnya itu begitu berwarna merah luar biasa, bukan minuman Fanta, ya. Tapi memang ketika air itu disedot dari tanah, warnanya sudah merah. Bahkan ketika kita bikin Indomie aja, Indomie-nya udah nggak usah pakai lagi kecap, sudah seperti kayak pakai kecap. Seperti itu. Tapi mereka tetap bisa bertahan dan mau melayani. Pada waktu itu Tuhan bicara sama saya seperti ini, bagaimana engkau boleh melihat pemeliharaanku begitu luar biasa atas hamba-hamba Tuhan ini. Sampai akhirnya Tuhan begitu bicara spesifik pada saya dan saya pulang ke Bandung. Saya akhirnya dipanggil oleh atasan saya dan atasan saya katakan seperti ini. Apa yang akan kamu rencanakan di tahun 2020 ini? Wah, di tahun 2020 kamu merencanakan apa? Rencana-rencana besar. Karena saya memegang beberapa area di Kota Bandung ini di satu bidang keuangan. Akhirnya saya katakan seperti ini, bahwa di tahun 2020 saya akan resign, Pak. Kaget mereka. Wah, atas saya kaget. Loh, saya tanya program kerja kok kamu malah mau resign? Ya. Karena saya katakan begini, saya dapat sesuatu yang begitu kuat. Tuhan katakan bahwa hari ini bahwa aku memelihara hamba-hambaku ya tanpa kekurangan satu apapun. Walaupun secara mata, secara kasat mata, secara dunia mereka pasti tidak dapat hidup. Tapi hari ini mereka tetap hidup dan ada dalam sukacita yang besar. Dan saya akhirnya memutuskan diri untuk saya keluar pada bulan Januari tahun 2020 ini akhirnya saya resmi untuk menjadi seorang full timer. Waktu itu saya mulai memikirkan segala sesuatu bahwa saya nggak mau susahin jemaat deh. Saya mulai bikin satu usaha, sepertinya usaha, bikin sebuah usaha ternak burung, waktu itu saudara ya, bikin kandang burung yang besar seperti itu. Saya mulai beli burung ya dari Jawa sana, saudara ya. Saya mulai kumpulkan seperti itu. Dan saya mulai memikirkan sesuatu dengan akal pikiran saya bahwa bagaimana saya akan bertahan dengan kehidupan saya untuk saya tidak bergantung kepada jemaat. Tapi Tuhan bicara lain. Ya, saya mengalami kegagalan. Tidak ada keberhasilan dari bisnis burung tersebut, ya bahasanya bisnis burung tersebut. Yang ada saya mengalami sakit. Saudara bisa bayangkan. Saya sudah katakan kepada istri saya bahwa begini, ketika saya keluar, itu kita tidak sama sekali tidak mengharapkan pesangon, gitu ya. Tidak mengharapkan pesangon. Padahal dipikir-pikir, ketika saya berhitung bahwa pesangon saya harusnya minimal 200 juta itu harus bisa saya terima. Dengan kondisi saya bekerja, posisi saya dan lama saya bekerja. Tapi saya tidak sama sekali memikirkan tentang hal itu dan saya sepakat dengan istri saya. Dan akhirnya saya keluar, dan akhirnya terakhir kita ke Bali, pulang dari Bali, akhirnya saya ada satu kegiatan di Lembang, dan pulang dari situ saya sakit. Ya, saya sakit. Saya mengalami demam itu hampir 40 ya, 40 derajat. Udah 40 belum ya? Nyampe ya? Udah nyampe 40 derajat, saya menggigil, nggak bisa ngapa-ngapain. Di tengah pandemi, saya sakit seperti itu. Wah, ketakutan demi ketakutan itu muncul dalam kehidupan saya. Wah, ketakutan bukan takut mati. Terus terang, saya nggak takut mati, karena saya pernah dinyatakan mati, tapi saya masih hidup sampai hari ini. Tapi saya mulai memikirkan bagaimana keluarga saya akan menghadapi dunia ini. Bagaimana akan menghadapi lingkungan. Ketika mungkin saya divonis COVID-19 atau apapun itu. Akhirnya saya mulai dibawa sembunyi-sembunyi ke dokter. Dan ketika saya diperiksa ternyata saya terkena infeksi saluran pernapasan. Dan akhirnya saya dikasih obat walaupun itu harus keluar lagi, minum obat seperti itu. Bapak Ibu Saudara, setelah mengalami itu saya mulai turun panas saya, tapi setelah itu saya nggak bisa tidur selama 3 hari 3 malam, sedetik pun tidak bisa tidur. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara masih bisa tidur, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, karena saya mengalami begitu tersiksanya, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, sedetik pun nggak bisa tidur. Dan saya mulai mengerjakan bagian saya untuk saya menjadi lelah. Ya, kalau firman pujian mengatakan jangan lelah, itu bekerja di ladang Tuhan ya. Tapi saya betul-betul melakukan sesuatu yang membuat saya lelah. Segala aktivitas saya kerjakan yang luar biasa, malamnya tetap nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur sama sekali. Bukan kegelisahan yang ada dalam diri saya, tapi nggak tahu kenapa mata saya terus tercelik. Tapi badan saya lelah. Badan saya begitu lelah, tapi saya sama sekali tidak bisa tidur. Apapun sudah saya lakukan dan saya nggak bisa tidur. Di hari ketiga, akhirnya saya mulai baca firman, saya merenung, saya memuji nama Tuhan. Saya memuji nama Tuhan dan Tuhan singkapkan di dalam Matius 6 bagaimana tentang hal kekhawatiran. Sesuatu yang biasa saya sharingkan, sesuatu yang biasa saya bawakan kepada jemaat, tapi itu menempelak kehidupan saya hari itu. Tuhan katakan begini, hari ini kamu begitu khawatir dengan hidupmu. Dan hari itu saya berdoa, saya memuji nama Tuhan, saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan katakan seperti ini. Aku berada di sebelah kananmu dan aku memegang dengan tanganku, dengan kananku yang kokoh.
Saya mulai berpikir hal itu ketika saya mulai merenungkan firman Tuhan itu menjadi rema atas hidup saya. Dan saya merasakan bahwa saya mulai berpikir bahwa ketika Tuhan ada di sebelah kanan saya, logikanya bahwa Tuhan itu harusnya memegang dengan tangan kiri. Tapi dikatakan firman Tuhan, Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Akhirnya saya mulai merasakan satu hal pembenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu memeluk saya. Bagaimana Tuhan itu memeluk. Karena tangannya kanan yang kuat itu betul-betul menopang hidup saya. Dan saya merasakan dalam penyembahan itu ada satu pribadi yang berada di sebelah kanan saya. Karena saya begitu merasakan bahwa kursi di mana saya menyembah Tuhan itu sedikit, kalau bahasa Jepangnya nggak belesek, gitu ya, ngerti ya, gitu ya, seperti itu ya. Nah seperti itu. Dan saya mulai saat saya menyembah, saya buka mata, saya melihat loh, kok istri saya nggak ada di sebelah saya. Istri saya tetap ada di kamar, anak-anak saya ada di kamar saya. Dan saya mulai merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan ada bersama dengan saya. Bagaimana Tuhan menopang saya. Tuhan bilang seperti ini, kamu gak usah khawatir. Aku gak hanya nuntun kamu, tapi aku memeluk kamu. Ya. Hari itu akhirnya saya mulai menyembah Tuhan, menangis, berdoa. Dan saya tertidur pada jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya tidur, jam 7 saya bangun lagi. Padahal 3 hari gak tidur ya. Jam 7 saya bangun dan saya menjadi pulih. Puji nama Tuhan. Bagaimana saya boleh merasakan hal kekhawatiran itu seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tidak juga lepas dari kehidupan orang percaya. Oleh karena itu bagaimana kita harus kembali pada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita katakan bersukacitalah senantiasa. Itu bukan hanya pada saat kita lagi senang. Saat kita dipenuhi dengan banyak hal dalam setiap kehidupan kita, tapi bagaimana setiap kita dalam kondisi yang down, dalam kondisi yang nggak bisa memikirkan apapun, dalam kondisi yang kita nggak punya harapan apapun, kita betul-betul bersukacita bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika saya, singkat cerita, ketika saya akhirnya memutuskan keluar kerja, akhirnya saya mulai berpikir dengan apa saya hidup. Dengan pandemi COVID-19 tidak ada sesuatu yang bisa saya kerjakan. Tidak ada pendapatan apapun yang bisa kami miliki. Tapi saya bersyukur bahwa saya mempunyai seorang pendamping yang luar biasa. Kita sepakat bersama dengan anak-anak. Tidak ada yang rewel sama sekali dengan keputusan saya untuk menjadi seorang full-timer. Dan yang luar biasa Tuhan terus pelihara, terus dan terus pelihara. Bahkan kami memutuskan diri untuk menjual motor saya yang menjadi kesayangan saya, kami jual. Beli 26.400.000, saya jual 17 juta. Sepertinya buat orang lain begini, itu adalah sebuah kerugian, buang-buang uang. Tapi Tuhan bilang seperti ini, ingat nggak kamu dapat motor itu dari mana? Ya, ketika saya punya prestasi di kantor saya dikasih cuma-cuma motor itu. Ya, motor dan BPKB-nya menjadi milik saya. Tuhan katakan begini, hari ini di saat engkau harus hidup, aku titipkan kamu uang 17 juta untuk kamu hidup ke depan. Itu yang akhirnya membuat saya begini, iya ya. Tidak menjadi sebuah kehilangan dalam kehidupan saya ketika kita boleh melihat bahwa karya Tuhan itu nggak pernah ada habis-habisnya seperti pujian tadi, amin. Bahwa Tuhan itu senantiasa ada buat setiap kita. Mungkin seringkali kita melihat bahwa ini adalah sebuah masalah. Tapi bagaimana ketika kita bawa itu ke dalam tangan Tuhan, membuat otoritas Tuhan penuh atas kehidupan kita, saya percaya bahwa setiap kita tidak akan pernah menjadi khawatir dengan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu bertahan untuk kemuliaan Tuhan itu sangat penting buat setiap kehidupan kita. Ayat ke-8 itu adalah ayat yang menjadi ayat pokoknya, tapi saya mengajak setiap kita untuk baca sampai ayat yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat. Halo, lompat. Biar pakai saya aja yang pindahin. Ya, oke ya. Udah di F5 ya? Balik lagi ke awal, sorry. Udah di F5? Udah? Atau dibantu aja boleh? Ya, ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji nama Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana di sini firman Tuhan berbicara kepada jemaat Smyrna. Ya, boleh lanjut ya, next. Ya, kepada jemaat Smyrna. Smyrna ini boleh berasal dari kata mir, seperti kayak gini, yang berarti adalah mur atau kepahitan ya. Dan kita akan melihat apa sih yang disebut dengan mur. Next, boleh? Bisa nggak kalau pakai ini? Saya coba ya. Lompat terus ya.
Nggak dapat ya? Oke. Next kita lihat. Ya, apa sih yang dimaksud dengan mur tadi ya? Mur itu adalah satu rempah-rempah yang pahit rasanya, namun apa? Namun kalau dibakar itu menghasilkan keharuman. Ya. Jadi mur ini kalau dimakan itu pahit. Tapi kalau dibakar ini menimbulkan bau yang begitu harum, ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa mur ini mengandung sebuah arti tentang kepahitan. Next, boleh kita lihat bahwa apa sih yang kita boleh melihat dari kepahitan hidup itu? Kepahitan hidup yang pertama yang kita lihat bahwa ada kesusahan dan kemiskinan. Yang kedua kita boleh melihat bahwa ada fitnah yang terjadi. Ya, pada jemaat di Smyrna ini. Dan kita boleh melihat tujuannya apa ada kepahitan hidup ini. Seringkali kita hari-hari ini hidup begini, Tuhan, saya kan udah setia sama Tuhan, tapi kok Tuhan izinkan sih hal yang begitu pahit ini begitu terjadi. Ya, saya punya rekan pelayanan hari ini, pulang dari sini saya langsung ke rumah sakit Cibabat, ya. Walaupun rumah sakit Cibabat hari ini begitu sangat tidak disukai untuk dikunjungi oleh orang, ya, perihal kemarin pernah diisolasi, ya. Pernah di lockdown ya Cibabat itu, tapi saya harus tetap mengunjungi rekan pelayanan saya. Mungkin teman-teman di tempat ini atau Bapak Ibu Saudara tahu, Saudara Luki juga pernah melayani ya, mungkin beberapa kali dengan Saudara Yusak ya. Dia sakit, dia mengalami usus buntu, tapi ternyata ada masalah di ginjalnya dan harus cuci darah ya, dan saya harus datang untuk melayani. Dan kita melihat bahwa hari Minggu dia masih melayani ya, tiba-tiba dia harus masuk rumah sakit. Mungkin sepintas bikin begini, Tuhan, saya ini pelayan Tuhan, tapi kenapa kok hal ini terjadi atas hidup saya sementara saya punya anak bayi, sementara saya harus meninggalkan istri saya untuk saya terbaring di rumah sakit dengan ketakutan. Dia sangat ketakutan ada di rumah sakit, tubuhnya harus dibelek, dioperasi. Dia sangat takut. Dari dulu dia bilang bahwa jangan sampai saya dioperasi. Tapi vonis dokter harus dia mengalami operasi usus buntu tersebut. Tapi di sini kita boleh melihat, kita akan melihat bahwa ada kesusahan, ada kemiskinan yang terjadi untuk jemaat-jemaat di Smyrna. Kita boleh melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, itu pasti memiliki tujuan. Ya, kalau kita boleh melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan gini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini adalah tujuan bagaimana si iblis itu ya punya satu tujuan kepada setiap orang percaya, bahwa ketika orang percaya diuji, dicobai, pasti dia pergi dari Tuhan. Pasti dia ingkar dari Tuhan, pasti dia lari dari Tuhan, ya. Tapi kalau kita boleh melihat di ayat yang 12 dan ayat 21, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 21 dikatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tujuan dari si iblis membuat Ayub itu memberontak, menghujat Tuhan. Ya, tapi kita boleh melihat respon yang benar itu membentuk kedewasaan. Amin. Ya, bagaimana Ayub katakan bahwa di dalam tadi katakan bahwa aku dengan telanjang keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Bahwa itu adalah bukan suatu hal yang menakutkan buat Ayub. Ya, bahkan Ayub melihat dan bagaimana dia betul-betul akhirnya menunjukkan kualitas di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana setiap kita ketika kita bertahan di dalam pencobaan, ya, itu membuat setiap kita akhirnya memiliki kualitas yang hebat di hadapan Tuhan. Ketika orang lain mulai berpikir, seorang yang namanya Benny Antonius ini dia keluar dari pekerjaannya, orang yang tidak bisa diam dengan sebuah pekerjaan, dia harus akhirnya diam untuk melayani pekerjaan Tuhan, orang pasti akan bilang bentar lagi juga lihat deh, waktu yang akan membuktikan bagaimana saya itu akan menjadi orang yang tidak bertahan di dalam pelayanan. Tapi kembali lagi nanti kita akan bahas bagaimana setiap kita memiliki motivasi melayani Tuhan. Bagaimana setiap kita ketika kita ada di tempat seperti ini, kita berkumpul, itu bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi bagaimana kita punya sebuah kerinduan, firman Tuhan tadi katakan. Ya, pujian tadi mengatakan bagaimana kita rindu untuk kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan.
Ya karena begini, karena ini juga tidak menutup sebuah celah bagi seorang hamba-hamba Tuhan. Banyak orang-orang apalagi yang hari ini sudah dipakai di sana sini, itu ada sebuah celah bagi seorang hamba Tuhan. Mungkin ketika saya katakan, oh saya sekarang sudah melayani keluar pulau, saya melayani ke sana ke sini, yang mungkin sebentar saya akan melayani keluar bakal ke mancanegara, seperti kayak begitu. Kita menjadi sombong dan akhirnya kita bilang Tuhan, urapi, urapi dan urapi. Seringkali kita mengharapkan urapan Tuhan, tapi kita nggak pernah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu repotnya. Oleh karena itu, hadirat Tuhan adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita orang percaya. Bagaimana setiap kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan paradigma kita kepada Tuhan. Bagaimana kita betul-betul menaruh otoritas Tuhan secara penuh dalam setiap kehidupan kita untuk kita melangkah dalam setiap kehidupan kita. Ya, sehingga apa? Ketika kita punya ujian pencobaan dalam setiap kehidupan kita tidak akan menjadi mengeluh. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang ibu, ya, dia seorang hamba Tuhan. Luar biasa, dia punya suami itu seorang boleh dibilang dia seorang yang memang melakukan satu kegerakan besar di satu komunitas pria, luar biasa. Tapi jatuh bangun di dalam kehidupannya dengan dosa. Ya, sampai akhirnya dia juga agak sedikit gamang di dalam melayani Tuhan. Tapi sang istri bilang seperti ini, dia seorang hamba Tuhan. Dulu dia terus berdoa, Tuhan buat suami saya bertobat, Tuhan buat suami saya bertobat, Tuhan buat dia maksimal, Tuhan buat dia bisa serupa dengan Engkau. Ya, ternyata nggak berubah-berubah, jatuh bangun kayak lagu dunia. Ya, jatuh bangun aku, nah seperti kayak begitu ya. Ya, nah seperti itu. Tapi satu hal yang luar biasa ketika dia mendapatkan keintiman dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan dia berkata seperti ini dalam doanya, Tuhan, terima kasih buat suamiku yang sontoloyo itu yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Biarkan dia seperti itu Tuhan. Asalkan itu membuat aku lebih berkenan di hadapan Engkau. Wow. Ini powerful banget. Bagaimana dia bertahan dengan satu kondisi, dia menyerahkan kepada Tuhan. Enggak apa-apa deh dia mau gitu. Yang penting hari ini saya berharga di hadapan Tuhan. Dan yang luar biasa, akhirnya secara total Tuhan ubahkan suaminya untuk bertobat. Ya. Itu suatu hal yang luar biasa gitu ya. Yang bagaimana setiap kita hari ini harus kembali kepada tujuan kehidupan kita. Bagaimana setiap kita hari ini dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi umat kesayangannya. Bukan berarti kita nggak diuji. Karena firman Tuhan jelas-jelas mengatakan begini, bahwa umat kesayangan itu akan betul-betul diuji, dicoba, betul ya, seperti itu ya. Ujian pencobaan itu harus ada dalam kehidupan kita. Kaleb bilang seperti ini, bahwa masalah itu adalah roti buatku. Artinya apa? Masalah itu perlu buat menguatkan tubuh kita. Ya, masalah itu harus ada supaya kita tuh kuat, gitu ya. Supaya kita bertumbuh. Ketika saya ada dalam sebuah masalah, saya sakit, saya kondisi nggak bisa ngapa-ngapain, wah, saya betul-betul hanya berharap kepada Tuhan. Ya, saya diserang dengan hama tikus di rumah. Luar biasa. Wah, saya mulai melihat peliharaan saya dimakan tikus. Wah, ini gimana ceritanya? Saya mulai membangun kembali kandang yang lebih baik lagi. Begitu saya membangun kandang, ternyata septic tank saya jebol. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Apa yang harus saya lakukan? Saya kena cikungunya, Bapak Ibu Saudara. Sendi-sendi saya sakit. Sampai hari ini saya nggak bisa tekuk telunjuk saya. Nah, harus saat ini udah enak kalau misalnya saya udah banyak melakukan banyak kegiatan. Saya begitu depresi ketika saya nggak bisa memuji Tuhan dengan main gitar. Padahal saya orangnya suka main gitar, tapi telunjuk saya nggak bisa dipakai untuk saya main gitar. Ya, tapi satu hal yang Tuhan bawa, bagaimana saya menikmati kehidupan saya hari ini tetap intim dengan Tuhan. Nggak ada alat-alat, nggak masalah. Bagaimana hati kita bisa memuji Tuhan? Nggak ada gitar, nggak ada alat musik. Bagaimana hati kita bisa memuji Tuhan? Itu yang paling terpenting. Bagaimana kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bisa memuji nama Tuhan. Istri saya menjadi saksi. Bagaimana ketika akhirnya dengan kondisi kami seperti ini, dulu saya gampang, tolong kerjakan di rumah. Tolong, mudah sekali saya suruh orang. Ya, panggil tukang seperti itu. Tapi dengan kondisi ketika saya menjadi seorang full timer, ya, saya tidak mendiskreditkan full timer, enggak ya. Ini apa yang menjadi pengalaman kehidupan kami. Ketika kami ada dalam kondisi seperti itu, saya harus berusaha mengerjakan segala sesuatu itu sendiri dan berharap pada Tuhan. Dengan kondisi sendi-sendi yang sakit, saya harus mengangkat batu-batu yang besar untuk membuat sebuah fondasi lagi untuk septic tank di rumah kami, ya. Dan saya harus mengerjakan semua itu sendiri. Dan akhirnya saya mulai perlahan-lahan setiap hari. Ya, setiap hari saya udah seperti emang-emang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kulit saya udah semakin hitam. Ya, karena kebakar matahari seperti itu. Saya mulai mengerjakan. Dari mulai saya pasang fondasi, saya pasang keramik. Akhirnya saya mulai memikirkan itu saya buat kanopi. Itu saya kerjakan sendiri. Ketika selesai saya kata gini, wow, kok saya bisa ya? Gitu loh. Ya, ternyata Tuhan mampukan gitu loh.
Ya, ternyata saya nggak berharap pada banyak orang, yang nggak berharap pada para ahli, ternyata saya bisa mengerjakannya itu. Dan semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali kepada firman Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana tujuan itu boleh ada. Ini boleh, sudah tadi dibuka. Ya, bagaimana tujuan dari iblis tadi ya? Bagaimana dari tujuan iblis itu membuat supaya kita itu memberontak atau kita menghujat Tuhan. Ya, tapi Tuhan punya satu maksud di dalam sebuah kesusahan, di dalam sebuah kemiskinan yang terjadi untuk membuat kita melihat, untuk kita akhirnya menunjukkan kualitas kita di dalam Tuhan. Bahwa kemanapun kita pergi, kita membawa identitas kerajaan Allah. Ya, makanya saya suka banget di gereja kami hari ini selama 2 bulan, itu kita berbicara tentang freedom. Ya, bagaimana Indonesia hari ini merdeka 75 tahun, itu ada sebuah perjuangan. Bagaimana merah putih itu tetap harus ada dalam hati kita sebagai sebuah lambang. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Bagaimana Kristus itu ada dalam diri kita. Ya, bagaimana kemana-mana orang tahu, ya dia mah betul-betul pengikut Kristus. Ya, tanggal 17 Agustus kami bersepeda suami istri ke Dago. Ketika di sana itu ada perayaan, ada upacara bendera yang diadakan oleh KPJ, Komunitas Pengamen Jalanan, pemusik jalanan. Ketika ada di sana mereka pasang bendera, mereka siap upacara. Tiba-tiba ketika kami sedang duduk, ada seorang datang dan mewawancara kami. Ya, kita boleh melihat bagaimana pemerintah itu melarang kita berupacara, tapi kita akan terus berjalan. Bagaimana pendapat masyarakat? Saya ditanya di wawancara waktu itu, Pak, Bapak sebagai masyarakat Kota Bandung, bagaimana Pak? Pemerintah melarang kami untuk kami melakukan upacara, tapi kami akan tetap melaksanakan upacara. Wah, pas banget saya bilang. Saya bilang begini, pas dengan tema kami di gereja kami, nggak ada yang kebetulan. Saya bilang gini, kemerdekaan selalu berbicara tentang kebebasan, tapi kebebasan tidak pernah lepas dari yang namanya aturan. Oleh karena itu, kebebasan harus tetap punya aturan. Saya setuju bahwa setiap kita harus berekspresi, berkarya, tapi tetap harus ada aturan yang kita hormati. Bagaimana kita menghormati aturan, bagaimana kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab pada diri kita, bertanggung jawab pada keluarga, bertanggung jawab pada lingkungan. Ya kan? Saya terus katakan, yang penting apa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak hal yang saya katakan dan mereka katakan seperti, Pak, kok kata-kata Bapak renyah banget? Kayak Ciki aja renyah gitu ya. Renyah banget kami dengar, Pak. Emang Bapak itu apa sih Pak profesinya? Oh, saya pendeta. Ya. Saya nggak mau tutupi ya profesi kita. Walaupun itu ada profesi, pendeta itu profesi ya. Ya, hamba Tuhan itu panggilan ya. Bagaimana setiap kita berani katakan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan kita tuh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Walaupun kita mungkin hidup dalam kesusahan, walaupun mungkin kita hidup dalam masalah demi masalah, tapi kita kudu beda gitu loh. Ya, bukan kita cari jalan cepat gitu, cari solusi ya. Begitu kita susah, utang sana, utang sini. Udah utang sana, utang sini, nggak dibayar-bayar lagi. Ya, bagaimana Tuhan mau dimuliakan? Ya, bagaimana orang bisa bertobat? Bagaimana orang mau lihat kita beda dengan orang yang nggak kenal Tuhan? Oleh karena itu kita boleh melihat bahwa tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah untuk dunia itu melihat bahwa kita itu berbeda, bahwa kesusahan, kemiskinan itu memiliki sebuah tujuan dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang hari ini mulai melihat bahwa ketika kesusahan ada, mereka mulai melakukan hal-hal yang namanya KKN. Kita boleh melihat bahwa KKN itu tidak tahan susah dan tahan miskin, termasuk panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Yosua 7 ayat 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kita boleh melihat bahwa dalam cerita ini, di sini kita boleh melihat bagaimana Akan itu mencuri milik Tuhan supaya dia bahagia. Ya, seringkali hari-hari ini kita sadar nggak sadar dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mulai melupakan ini milik Tuhan, mana yang menjadi milik kita. Ya. Saya belajar untuk saya tetap setia, ya. Saya tetap memberikan perpuluhan itu kepada Tuhan, ya. Saya nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Wah, nanti perpuluhan dipakai ini, perpuluhan dipakai itu milik Tuhan, saya kembalikan buat Tuhan. Ya. Saya tanamkan kepada jemaat seperti itu. Bagaimana mereka harus kembali dalam kesetiaan mereka, untuk mereka tidak mencuri milik Tuhan. Tidak hanya berbicara tentang uang, milik Tuhan apa sih? Bagaimana kita bisa memberikan hidup kita, hati kita, waktu kita kepada Tuhan.
Seringkali hari ini kita katakan gini, nonton itu berdosa loh, nggak boleh loh anak Tuhan nonton bioskop. Tapi di rumah kita nonton dari pagi sampai malam nggak habis-habisnya. Apalagi masa pandemi, nggak ada lagi yang bisa kita kerjain. Cuma nonton aja, sampai orang bilang gini, kerjaan kamu apa sih di rumah sekarang? Saya pokoknya nonton drakor. Pokoknya drakor ini semua seri udah saya habisin. Karena apa? Saya jenuh, nggak ada lagi waktu yang bisa saya pakai. Ya. Seberapa sih kita ketika kita akhirnya melihat begitu banyak waktu yang nggak bisa kita kerjakan, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mencari kebenaran firman. Kita merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Karena virus corona ini hanya bisa dikalahkan ketika imun kita bisa mengalahkan virus tersebut. Oleh karena itu, perkuatlah iman, ya, supaya imun kita naik, tidak cepat amin. Ya, jadi perkuat iman supaya imun kita naik dan kita tidak cepat amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana KKN itu tidak akan tidak tahan susah, ya, enggak tahan yang namanya kemiskinan. Maka akhirnya kita mencuri milik Tuhan supaya kita bahagia. Seringkali kita mikir seperti itu. Ya, kita berpikir seperti itu. Dan ujung-ujungnya akhirnya dibakar. 2 Raja-Raja 5 ayat 22 dan 25 firman Tuhan katakan seperti ini. Jawabnya, selamat Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ayat 25, baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Kita boleh melihat bahwa seringkali untuk kita memikirkan tentang kekayaan, kita berbohong. Udah bohong dikit, nggak apa-apa lah, nggak ada yang lihat lah. Ya, yang penting hari ini kita bisa hidup. Ya. Tapi kita boleh melihat, saya mau tekankan bahwa berbohong supaya kaya, seperti yang Gehazi katakan, itu akhirnya menghasilkan kusta turun-temurun. Ya, menghasilkan kusta. Itu adalah sebuah kehinaan. Itu adalah sebuah kecelaan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu bagaimana setiap kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk kita mendapatkan kebahagiaan, untuk kita dapatkan satu sukacita, kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh berbohong. Dan kita boleh belajar kepada jemaat Smyrna bagaimana kehidupan Rut. Ya. Rut 1 ayat 1, 20 dan 21, saya akan bacakan saja. Gini, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anak laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Tapi ia berkata pada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, ya itu ayat 20 ya. Jangan sebutkan aku Naomi sebab aku marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Maka kamu menyebutkan aku Naomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kita boleh melihat bahwa ketidaksetiaan itu akan menimbulkan kematian, akan menimbulkan kepahitan. Oleh karena itu, bagaimana Tuhan mengingatkan jemaat Smyrna untuk mereka tetap setia. Ya. Karena apa? Ketidaksetiaan itu mendatangkan kematian dan kepahitan. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya katakan bukan untuk menakut-nakuti. Bagaimana kesetiaan itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Kami baru saja merayakan hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-15 ya, ke-15 tahun ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang boleh kami lewati dengan banyak masalah ya, banyak perkara. Kami berpacaran 10 tahun, menikah 15 tahun, 25 tahun ya, 25 tahun. Tapi kami boleh merasakan gini, ketika ada ketidaksetiaan di antara hubungan kami, hancur. Ya, berantakan. Tapi ketika kami memahami bahwa kesetiaan itu sangat penting, maka kami bisa melewati itu. Tahun demi tahun. Mungkin ada yang jauh lebih lama dibandingkan saya. Bapak Ibu Gembala senior sini jauh lebih lama dibandingkan kami. Ya. Bagaimana kehidupan berumah tangga itu dilewati dan perlu yang namanya kesetiaan. Amin. Ya. Kalau saya setia dengan pasangan saya, itu akan terus bisa kita nikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Walaupun masalah tetap ada. Masalah pasti ada. Tapi bagaimana kesetiaan itu betul-betul menutup celah si iblis untuk memporak-poranda satu kehidupan rumah tangga, ya, menutup celah si iblis gitu ya. Nah kalau kita nggak setia, pasti celah itu begitu besar untuk iblis masuk dan memporak-poranda. Oleh karena itu kita boleh melihat ketidaksetiaan itu akan membuat seorang itu mati.
akan membuat seorang itu mengalami kepahitan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah setiap kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus ada di dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Ya, karena ketika kita setia dengan Tuhan, percayalah bahwa kita akan setia dengan perkara-perkara dunia. Ya. Jadi setia dulu dengan Tuhan. Ya. Karena kalau kita setia dengan Tuhan, kita tahu bahwa apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau kita kerjakan. Ya. Kita nggak perlu lagi dikontrol. Ya. Kalau saya di rumah itu, handphone saya itu tergeletak aja. Walaupun itu pakai password, semua tahu. Istri dan anak-anak saya tahu. Kapanpun bisa buka, walaupun mereka nggak ada yang berani buka tanpa izin saya. Ya. Bukan karena ketakutan, tapi dibebaskan. Dikasih password itu supaya orang lain nggak bisa buka. Ya, jangan netting dulu gitu. Wah, iyalah, mereka nggak berani buka karena udah dipasutan, ya nggak berani buka, enggak ya. Itu maksudnya supaya orang lain tidak bisa buka. Tapi itu tergeletak. Ya. Bahkan saya nggak pernah buka handphone istri saya. Ini ada istri saya, betul. Ada istri saya di sini. Saya nggak pernah buka handphone dia kok. Karena apa? Karena kita mulai menumbuhkan satu kepercayaan bahwa kita setia sama dengan Tuhan. Setia kepada pasangan kita. Nggak ada lagi curiga. Ya, seperti dunia katakan, jangan ada dusta di antara kita. Wow, tapi kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan kita nggak bisa jalanin hal itu? Ya, kita malah menutupi, kita berdusta, kita akhirnya menaruh curiga. Ya, kita menaruh curiga, kalau kita enggak, kita aman-aman aja. Bahkan banyak orang yang hubungin saya itu susah. Karena apa? Handphone saya itu tergeletak, malam baru saya buka. Ya, baru saya buka, WA-nya banyak, seperti kayak begitu. Apalagi banyak kegiatan yang saya kerjakan. Seperti hal itu. Bagaimana setiap kita harus kembali, bahwa kita harus setia kepada firman Tuhan. Setia kepada Tuhan. Bagaimana kita melangkah kemanapun kita pergi, kita terus membawa kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Seperti yang tadi saya saksikan, tanggal 17 Agustus itu akhirnya ketika saya katakan seperti ini, bahwa profesi Bapak apa sih? Saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya adalah seorang pendeta. Oh begitu Pak. Oke Pak. Tuhan memberkati Bapak. Wah. Apa pesan Bapak untuk kami, KPJ? Tetaplah berkarya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus beda. Ya, kita harus beda. Bukan pencitraan. Tapi citra Allah itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau kita setia kemanapun kita pergi, kita nggak usah dibuat-buat deh melakukan. Capek betul. Saya betul-betul pernah mengalami rasanya capek hidup berumah tangga dengan kepura-puraan. Saya katakan dengan jujur seperti itu. Saya capek banget gitu loh. Datang ada seperti suami yang baik-baik gitu ya. Seperti suami yang setia, itu capek banget. Karena saya tidak ada dalam pertobatan. Tapi ketika saya sudah bertobat, saya nggak lagi capek mikirin itu. Karena apa? Hari ini saya mengerjakan segala sesuatu yang saya kerjakan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak takut lagi. Ketemu dengan istri saya, dari mana Pak? Kalau dulu, banyak begini-begitu ya. Kalau sekarang enggak, dari sana, dari sini, cuek aja. Ya, Pak pulang jam berapa? Jam sekian. Pak kemana? Ke Ciater. Ngapain? Ngem sama Pak Binsar. Udah, nggak perlu dikonfirmasi. Udah percaya saja, gitu kan? Percaya saja. Nggak perlu foto-foto ini, selfie dulu. Tuh lihat kan? Saya lagi di kantor. Benar tuh, ya? Yang ketawa merasa, yang diam pelakunya. Kembali kepada firman Tuhan, kita boleh melihat bagaimana setiap kita harus percaya, nggak perlu lagi pakai harus konfirmasi. Ayo, ini selfie nih, lihat nih, aku lagi meeting loh. Wah, selfie lagi nih, aku lagi makan-makan sama hamba Tuhan loh. Nggak mungkin melenceng-melenceng, nggak perlu begitu. Ya, tapi kalau kita ada dalam kesetiaan, kita tidak akan pernah mati. Katakan amin. Kita tidak akan menjadi pahit dalam hati kita. Karena apa? Kita ada di dalam kesetiaan. Oleh karena itu setialah bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 3, firman Tuhan katakan seperti ini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukankah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu yang menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Kita boleh melihat bagaimana tadi jemaat Smyrna, ada fitnah dari jemaat iblis, firman Tuhan katakan. Ini merupakan Kristen palsu, kekristenan yang palsu. Bagaimana 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3, itu berbicara bagaimana ketika kita tidak bertumbuh secara rohani, itu kita sama dengan Kristen duniawi. Karena kekristenan itu hanya berbicara tentang Kristen itu berbicara tentang agama, tapi kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu harus ada terus pendewasaan demi pendewasaan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena tadi saya awal bilang bahwa masalah itu harus diresponi. Respon yang benar membentuk
Masih ingat tadi? Kedewasaan. Respon yang benar itu membentuk kedewasaan. Saya suka bersepeda. Begitu saya keluar, saya ke arah Lembang bersepeda, saya ngelihat orang bersepeda di depan begitu bersemangat. Ketika respon saya bilang begini, paling juga rumahnya di situ, keluar dari gang ya iyalah masih seger. Saya mah tuh dari Cimahi udah haheo, gitu kan? Dia mah masih seger kayak begitu. Pasti dia kuat. Ketika respon kita seperti itu. Tapi ketika respon kita positif, kita akan melihat begini. Hebat itu orang. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Kita nggak mikirin lagi dia dari mana mulainya. Tapi kita melihat bagaimana dia bisa. Dan kita katakan, saya juga bisa. Oleh karena itu, respon yang benar membentuk kedewasaan. Bagaimana setiap kita melihat bahwa ketika kita tidak bertumbuh secara rohani, kita sama dengan Kristen duniawi. Hanya Kristen KTP. Dari mulai brojol, Kristen. Ya. Tapi kita nggak punya nilai Kristus dalam hidup kita. Tapi kalau kita bertumbuh secara dewasa, di dalam Kristus, orang akan melihat. Kalau kita nggak nunjukin KTP pun, orang akan melihat, kok beda nih orang ya. Kok ini beda banget gitu loh. Ya. Sesuatu yang berbeda ini gitu ya. Ketika saya membagikan makanan ke anak jalanan, mereka melihat ini beda. Ya. Di tengah pandemi orang kasih begini, Pak, makanan Pak, Pak, makanan Pak. Ya. Tapi saya melihat seorang ibu dengan anak kecil yang begitu lelah pada sore hari, saya turun membawa makanan, saya kasih, Bu, anaknya cantik sekali ya Bu ya. Ini makanan buat Ibu. Mereka melihat bahwa kita beda. Ya, kita beda. Ya, mereka merasakan, itu yang paling penting. Bagaimana kita dirasakan oleh orang lain. Amin. Ya, melihat sih bahkan masih bisa mengelabui, tapi bagaimana kita dirasakan. Kita boleh melihat. Kata dunia, ya dunia ini berarti kosmos dalam bahasa Gerika. Ini adalah sistem sosial, ya, sistem sosial dunia ini ya. Dan kita boleh melihat bahwa jadi Kristen duniawi adalah Kristen yang hidup menurut kebiasaan ataupun cara dunia. Nah, ini Kristen dunia. Ya bagaimana kita akhirnya melihat tatanan dunia itu menjadi bagian kita. Oh, kata dunia juga begini. Tadi saya sampaikan kepada jemaat di Cimahi seperti ini. Bahwa kita harus beda. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus beda. Walaupun katanya seperti ini. Ya kita makan daging karena apa? Orang lain juga makan daging. Masa sih orang lain makan daging, kita nggak makan daging? Artinya begini, maksudnya ada sesuatu hal yang jelek terjadi, kita ada di tengah-tengah mereka dan kita mengikuti mereka. Karena kita ada di tengah mereka. Kita kudu beda. Kita kudu beda. Dulu saya terikat dengan narkoba. Terikat dengan rokok, ya. Tapi ketika saya putuskan Tuhan, aku mau ikut Tuhan, saya mau kembali Tuhan, saya mau berubah, saya mau berubah, saya mau berubah. Saya harus membawahi 30 orang kolektor waktu itu kami meeting. Itu satu meja besar, mereka merokok semua dan saya tidak merokok. Dan mereka mulai melihat, Pak, rokok Pak. Ya. Saya sudah berhenti. Mereka menertawakan saya. Berhenti, lihat aja, tomat. Ya, bentar lagi juga kumat, tobat kumat. Ya, saya tetap bertahan. Tuhan, aku mau bertahan. Kalau baik kayak begitu ya. Ya, bertahan untuk kemuliaan-Mu Tuhan seperti yang tadi enggak. Ya enggak. Ya kalau kita bertahan dengan pemikiran seperti itu, capek kita. Tapi saya katakan Tuhan, hari ini yang saya mau adalah Engkau. Hidupku hanya mau memuliakan Engkau. Terus berjalan dengan waktu, saya tetap melakukan bagian saya. Sampai akhirnya mulai sedikit-sedikit mereka bilang begini, enak sama Pak Beni. Pak Beni nggak ngerokok. Gantian kita ya. Pokoknya ngerokok 3 orang. Gantian. Nanti siapa dulu kamu, udah gitu gantian. Jadi kalau ada yang udah habis ngerokok mereka, terus mereka ngomong, kurangan, mana sih? Kurangan. Oh iya, gantian. Itu selama meeting mereka gantian. Yang tadinya 30 orang tuh ngerokok semua, sampai ngulek gitu bahasa Jepangnya, gitu ya. Tapi akhirnya mulai gantian, 3 orang mereka merokok. Walau asapnya tetap banyak, gitu ya. Tapi mereka gantian. Akhirnya berjalan dengan waktu. Ketika mereka ngerokok, yuk kita sama-sama hargai atasan kita. Selama meeting, tidak boleh ada yang merokok. Bukan saya yang buat aturan, tapi mereka sendiri yang buat aturan. Ya. Artinya bagaimana setiap kita hari ini berubah, mempengaruhi mereka. Kalau kita bodoh aja sama mereka, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jadi berkat buat mereka. Tapi kalau hari ini kita mau berubah, ya ketika saya pergi kemana akhirnya mulai suka minum-minum, saya nggak minum. Sampai yang titik terkecil, bahasanya, titik terkecil yang namanya 3 huruf bahasa kami adalah bir, saya tidak pernah menyentuhnya. Ya, saya ada di komunitas yang banyak sekali komunitas, dan ketika saya pergi mereka biasa ini nggak memabukkan deh. Ya, minum bir nggak mabuk. Memang saya kalau minum bir nggak pernah mabuk, ya harus yang lebih keras. Gitu. Oh jangan, itu pamer, jangan yang pamer yang tidak baik. Tapi begini, ketika saya melihat itu suatu hal yang tidak baik, saya katakan gini, bukan masalah mabuk atau tidak mabuknya, tapi apakah saya memuliakan Tuhan atau tidak. Dan saya bersyukur banyak rekan-rekan saya berhenti minum. Karena apa?
melihat apa yang kita kerjakan bersama dengan Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana kehidupan kekristenan duniawi ini adalah bagaimana Kristen yang hidup menurut kebiasaan atau cara dunia. Ya. Kehidupan yang mengikuti cara dunia. Jadi sistem dunia itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu yang bahaya. Itu yang repot. Yang terjadi adalah kompetisi. Yang ada adalah kompetisi. Berpihak-pihak. Ya. Bagaimana? Udah saya berpihak kepada ini, saya berpihak itu. Udah nggak bisa netral. Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya itu. Itu siasat si iblis. Bagaimana setiap kita akhirnya menjadi blok-blokan. Itu udah bukan lagi rahasia yang kecil, tapi menjadi rahasia umum. Ya banyak gereja-gereja besar hari ini mulai blok-blokan. Mereka bisa boleh dibilang akhirnya membunuh karakter, menjadi pembunuh-pembunuh karakter. Mereka berseteru, mereka terpecah belah. Teman-teman kuliah saya hari ini saya boleh melihat keluar dari sinodenya. Ya, mereka terpecah belah. Saya akan keluar dari sinode ini. Mereka membuat sinode baru. Karena apa? Itu sudah mengadopsi sistem dunia. Ya 1 Korintus 3 ayat yang keempat ini tadi bilang gini, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan manusia rohani? Dan ini banyak terjadi di kalangan orang percaya. Ini yang repot gitu. Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan membuang sistem dunia, akan membuang paradigma dunia. Ketika kita hidup blok-blokan, ketika hidup kita melihat, udah saya hanya percaya kepada pemimpin yang ini, saya nggak percaya kepada pemimpin yang itu. Oleh karena itu hari ini saya belajar setia. Siapapun pemimpinnya, saya akan tetap menghormati dia. Siapapun gembalanya, saya akan menghormati dia. Amin. Siapapun yang membawakan firman, aku akan menghormati firman yang disampaikan. Oleh karena itu sampai hari ini saya selalu diberkati. Karena apa? Ketika ada mantan anak sekolah minggu saya mulai membawakan firman, saya menikmati firman Tuhan itu. Ketika saya boleh melihat anak-anak atau adik-adik saya, anak-anak youth membawakan firman Tuhan, saya menikmati itu sebagai berkat buat saya. Nah kita mau belajar seperti itu. Bagaimana setiap kita hari ini melihat bahwa nggak ada keberpihakan, bahwa itu adalah seorang hamba Tuhan besar, seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ya. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Ya. Bahwa kita adalah imam-imam. Saya katakan kepada jemaat saya seperti ini. Jadi hari ini kita harus percaya bahwa kita adalah imam. Kita punya satu kuasa yang sama. Amin. Bukan hanya saya sebagai seorang pendeta hari ini. Bapak Ibu Saudara adalah imam-imam. Memiliki kuasa yang sama. Jadi para bapak, kalau anak sakit, istri sakit, pertama-tama bukan cari pendeta. Tumpang tangan berdoa buat dia. Ibu-ibu, kalau bapaknya mulai bangor, tumpang tangan. Ya, doakan mereka. Gitu ya. Anak-anak kita tumpang tangan. Pak, anak-anak saya Pak bikin kesel, tolong datang ke rumah, doakan anak-anak saya. Kita ini imam. Kita yang ambil posisi itu. Ya. Tapi bukan melupakan gembala, bukan. Ya. Tapi kita percaya bahwa hari ini kita memiliki kuasa yang sama. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kuasa yang sama itu menjadi bagian setiap kita. Bagaimana kita enggak menjadi berkompetisi dalam kehidupan kita. Inilah sistem dunia. Yang kedua adalah, bagaimana setiap kita harus percaya bahwa kita sebagai orang percaya, kita enggak ingin terima jadi atau hidup enak. Enggak mau susah, instan. Percaya kan? Bikin mie instan aja enggak instan loh. Betul enggak? Kita beli dulu mie-nya, kita buka bungkusnya, kita didihin air, kita dodok, pakai telur dulu, ya, baru dinikmatin. Padahal mie instan. Artinya apa? Nggak ada yang instan loh, ya. Jadi jangan pingin instan, ingin terima enaknya, hidup enak udah. Pokoknya hidup dalam Tuhan tuh enak, hidup Tuhan itu sejahtera, hidup Tuhan itu nggak ada kesusahan, nggak ada rata nanti kalau sudah di surga. Ya, oleh karena itu, yuk kita cepat-cepat ke surga. Mau? Haleluya. Mau ikut Tuhan, mau cepat ke surga? Nanti dulu lah Pak, aduh saya baru juga menikah, saya belum menikah Pak, saya baru punya anak satu, nantilah. Ya, makanya saya sih suka begitu. Ya, suka ketika tanya, siapa yang hari ini mau ikut Tuhan? Saya. Siapa yang siap dipanggil Tuhan? Saya. Itu yang harus kita belajar. Ya, bahwa hidup adalah Kristus, keuntungan. Ketika kita mati, setiap kita akan mati. Tapi jadi masalah kematian itu apa yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kematian yang menakutkan? Karena kita masih bimbang dengan kehidupan kita? Atau kita hidup dalam kesetiaan dan melihat bahwa kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang selanjutnya? Amin. Pandemi COVID-19 begitu menakutkan. Saya ada dalam posisi itu. Tapi saya katakan pada Tuhan, Tuhan, kalaupun Tuhan mau panggil saya,
karena saya terkena COVID-19, saya percaya bahwa Tuhan jagai istri dan anak-anak saya. Ya. Berbagai macam pandangan melihat saya harus karantina, ya. Saya sudah kena gejala COVID-19, saya tetap taat. Saya diam di rumah selama 1 bulan untuk saya karantina mandiri, ya. Dan saya mulai beraktivitas kembali. Tapi sampai hari ini saya bisa berdiri semuanya karena kasih Tuhan, amin. Kalau Tuhan mau panggil saya, Tuhan sudah panggil saya. Tapi hari ini saya masih berikan kesempatan, itu artinya bahwa masih banyak hal yang harus saya kerjakan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita boleh melihat bahwa kebenaran firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 4 katakan seperti ini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara mau jadi musuh Allah? Jangan jadi sahabat dunia. Amin. Tapi jadilah sahabat Allah. Artinya bukan kita nggak boleh bergaul dengan dunia, tapi kita berbeda dengan dunia ini. Arti kekudusan adalah dipisahkan. Pemisahan bagaimana setiap kita itu beda dengan mereka. Bahwa kita punya pola pikir yang beda, kita punya mindset yang beda, kita punya kasih yang berbeda. Amin. Ketika orang lain sekarang masih online, belum offline, belum masih online, belum onsite seperti itu, jangan pernah takut. Jangan pernah lihat mereka juga akhirnya gini, mereka dia mah kurang iman, enggak. Kita hargai mereka, itulah kasih. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka. Yang masih online, oke, jalan. Yang hari ini bisa tatap muka, puji Tuhan. Jangan menjadi hakim-hakim yang handal. Tapi biarlah hari ini kita menjadi perawat-perawat yang handal, amin. Kita membalut luka hati, kita membebat setiap luka-luka hati mereka, dan kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita boleh lihat ayat yang terakhir, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, bagaimana menjadi nasihat Tuhan atas hidup kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Dan nasihat Tuhan yang ada buat setiap kehidupan kita. Orang percaya bahwa kita jangan takut dan tetaplah setia bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kemanapun kita pergi selama kita ada di dalam kesetiaan. Bukan segala tikungan ada ya setia ya, tapi bagaimana kita betul ada dalam konsep setia bersama dengan Tuhan, kita akan ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sakit penyakit boleh terjadi. Worship leader tadi katakan bahwa masalah itu boleh terjadi, tapi kita nggak lihat lagi masalah itu. Oleh karena itu, Raja Daud pernah katakan seperti ini, sekalipun aku ada di lembah kekelaman, aku nggak pernah takut. Karena apa? Yang dia pikirkan bukan lembah kekelamannya, tapi penyertaan Tuhannya. Amin. Jadi hari ini jangan mikirin yang susah-susah. Hidup dengan Tuhan tuh nggak neko-neko kok. Ya. Bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, udah semua damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan berarti kita nggak kena masalah. Masalah boleh ada, tapi kita boleh menikmatinya itu dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Buat setiap kesempatan waktu yang boleh kami nikmati, kami miliki Tuhan. Untuk kami boleh kembali memahami. Kami boleh menyadari Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna. Melalui perenungan kami ya Tuhan, pada jemaat Simirna ini ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, bahwa kesusahan itu bisa terjadi atas kehidupan kami. Bahkan mungkin kemiskinan secara dunia itu mungkin melanda hidup kami Tuhan. Bahkan berbagai macam fitnah-fitnah itu dilontarkan kepada kami Tuhan. Ditujukan kepada kami menghakimi setiap hidup kami. Tapi kami mau memegang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami rindu bahwa Engkau mendapatkan kami dalam kondisi kami ada di dalam kesetiaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau boleh melihat bahwa kami menjadi satu pribadi-pribadi yang berkualitas. Pribadi-pribadi yang memuliakan nama Engkau. Bahwa kami ya Tuhan, untuk kami setia dalam hal yang kecil. Untuk kami kembali kepada janji-janji-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu atas hidup kami. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu rema dalam setiap hidup kami. Menjadi pembimbing penopang hidup kami ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, apapun yang sedang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan menyertai kami dengan sukacita yang besar. Kami rindu ya Tuhan, bahwa ketika kami melangkah, ketika kami melakukan segala sesuatu, dunia boleh melihat bahwa hidup kami berbeda.
Dunia boleh melihat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan setiap kami duta-duta kebenaran ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami ya Tuhan manfaat dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Seberapa kami yang hadir ya Tuhan, Kau boleh melihat setiap hati kami. Kau tidak melihat ya Tuhan kuantitas yang ada di sini ya Tuhan, tapi Kau boleh melihat kualitas kami ya Tuhan. Kau juga ya Tuhan tidak memilih-milih ya Tuhan, bagi setiap kami yang hari ini onsite ini ya Tuhan. Kau juga tetap melawat setiap ya Tuhan jemaat di tempat ini yang masih mengikuti ibadah secara online ya Bapak. Engkau melihat mereka ya Tuhan, Engkau melawat mereka ya Tuhan satu persatu, tidak ada satupun yang dilewat ya Bapak. Berkat-Mu meliputi setiap mereka ya Tuhan, sukacita-Mu meliputi setiap mereka ya Bapak. Haleluya. Kau menyertai ya Tuhan. Gembala di tempat ini ya Tuhan. Saudara Yusak ya Tuhan yang hadir dari Jakarta dengan segala apa yang sedang dikerjakan ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan menyertainya Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna atasnya ya Tuhan. Boleh berlaku ya Tuhan. Setiap pelayanan yang dia kerjakan ada di dalam penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Engkau mengembalikan dia ya Tuhan ke Bandung ya Tuhan. Dan kondisi sehat ya Tuhan. Dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau memberkati juga Tuhan. Bapak dari Ibu Gembala Senior tempat ini ya Tuhan. Bapak Kim Guan ya Tuhan beserta Ibu ya Tuhan. Dengan kasih berkat-Mu ya Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Menyertai ya Tuhan kehidupannya. Menyertai pelayanannya Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Di sisi ya Tuhan adalah penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapak. Kami semua ya Tuhan mengalami berkat daripada Engkau ya Tuhan. Baik hamba-Mu ya Tuhan. Juga seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Buat setiap waktu yang boleh kami nikmati. Buat setiap firman yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Dan biarlah bahwa setiap kami untuk kami belajar dari jemaat Smyrna ini ya Tuhan. Untuk kami boleh ada dalam kesetiaan, di dalam ketaatan. Dan kami akan menikmati ya Tuhan. Bagaimana setiap kami ya Tuhan boleh melihat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya kembalikan pada Mas. Ya, puji Tuhan, Ibu Bapak, kita sudah dapat merampungkan ibadah pada petang hari ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Pak Beni bersama dengan Ibu untuk pelayanannya dan kebersamaan dengan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kasih setiamu nyata dan terbukti dalam setiap pribadi. Jika ibadah petang hari ini dapat terselenggara dari awal hingga akhir tanpa arah rintang, ini menjadi bukti hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan ada di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami yang sudah bersekutu dengan Tuhan melalui pujian, bersekutu dengan Tuhan melalui firman, betul-betul menikmati kebersamaan seutuhnya di dalam Tuhan. Kami percaya melalui ajaran dan tuntunan firman, kami melihat satu pengharapan untuk tetap tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menebus setiap pribadi kami dengan cara dan nilai yang sangat mahal. Cara dan nilai yang sangat sempurna. Dari sebab itu ajar kami merespon segala kasih dan anugerah Tuhan dengan ketekunan dan kesetiaan. Senantiasa berjalan dengan kekuatan dan pimpinan Allah Kudus. Kami juga berdoa untuk Saudara Beni bersama istri dan keluarga, dimanapun dia berada, senantiasa terang Kristus dinyatakan, Injil diberitakan, seluruh anggota keluarga dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan agar menjadi pancaran kemuliaan bagi hormat nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala tempat ini, Saudara Yusuf, dimanapun dia berada, senantiasa dalam lindungan dan kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan-pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, pergaulan, dan juga masalah pelayanan. Di dalam tangan-Mu ya Bapak, hamba serahkan setiap pribadi mereka
sebab mereka adalah berharga dan biji mata Tuhan, sebab Tuhan sudah menebus kehidupan mereka. Jadilah kehendak Tuhan atas setiap pribadi umat tebusan, sebab hamba percaya kehendak-Mu adalah kehendak yang sempurna, baik bagi kami dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan kebaikan Tuhan. Dari tempat ini kami juga bersatu berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan kami umat tebusan Tuhan menyerahkan seluruh kedaulatan keberadaan bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab kami percaya dari Tuhanlah adanya kepemimpinan, dari Tuhanlah adanya pertolongan, dari Tuhanlah datangnya keselamatan. Dari sebab itu, selamatkan bangsa kami ya Bapa. Jadilah kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan berkehendak untuk menganugerahi bangsa ini dengan hati yang bertobat, dengan anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan. Jadilah kehendak Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kesetiaan, kesempurnaan dan anugerah. Sebentar kami hendak berpisah, namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat rahmat dari Bapa di surga. Dari sebab itu, mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita terima berkat daripada Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, sebab Dialah sumber segala sesuatu. Dialah pencipta penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang menebus dan memerdekakan engkau, serta memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menghiburkan, menyembuhkan, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu, terimalah dan bawa pulang segala berkat rahmat kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Mau hidup selamanya, senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Mau hidup selamanya, senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk sejenak. Kembali saya ucapkan terima kasih Pak Ben bersama dengan Ibu, ya. Kita semua bersyukur, bersukacita dapat beribadah bersama tempat ini, dan juga kepada saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sebab kita memiliki Allah yang adalah roh adanya. Dimanapun dia berada, dia dapat hadir di tempat-tempat hati yang rindu akan hadiratnya. Ya, jadi di rumah Ibu Bapak Saudara sekalian tetap dapat merasakan lawatan dan hadirat Tuhan. Saya sangat percaya itu. Ada pengumuman yang harus saya sampaikan, nanti hari Rabu jam 19 ada worship night, ya. Pengumuman lebih jelas nanti akan di-share melalui WA Group dan juga Komsel hari Jumat jam 16. Doakan agar seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dirancangkan dalam perkenan Tuhan dan dapat terlaksana dengan baik, yang sangat memberkati kita semua. Puji syukur pada Tuhan, pengumuman tidak ada lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.